Di pertandingan polo baju putra mahkota Wan Hao robek oleh stick polo. Sebuah kemben wanita jatuh dari balik bajunya. Semua orang gempar. Cheng Huan Xianzu berteriak kaget. Nanzi, bukankah itu baju dalammu? Itu sama sekali bukan. Nanzi, aku hanya ingin selalu memikirkanmu, jadi aku membawanya kemana-mana, bukan sengaja biar orang lain tahu. Ya? Kau bohong, aku tidak pernah memberikannya padamu. Kami hanya tidak bisa menahan diri, sehingga terjadi hubungan intim. Benar-benar wanita cabul. Berani-beraninya saling memberikan barang pribadi. Tahu orang tahu wajah tapi tidak tahu hati. Janda permaisuri benar-benar salah menilainya. Putri sulung keluarga Cui, Yingdang, merusak moral menghina martabat keluarga kerajaan kami. Hai, orang, pukul 30 kali dengan tongkat lemparkan ke kuil Tao kerajaan. Baik. Aku tidak, aku difitnah. Maka putri mahkota menggunakan saya dengan alasan cabul dan merusak moral. 30 pukulan tongkat dilemparkan ke penjara bawah tanah. Mati kesakitan di penjara bawah tanah. Dan pada saat yang sama pelaminan Cheng Huan Xianzu sedang diusung masuk ke kediaman Wan Ho. Nanzi, soal kemben itu, aku minta maaf padamu. Tapi semuanya terjadi mendadak, aku hanya bisa menjadikanmu sebagai alasan, salahkan saja nasibmu yang buruk. Pukulan tongkat kuil Tao. Tadi itu ternyata mimpi. Tidak, bukan mimpi. Semuanya terlalu nyata. Baju Xie Yunzhou robek oleh stik polo kemben warna merah muda itu jatuh keluar. Hanya tersisa waktu sebatang dupa. Nona, ada apa denganmu? Keringatmu banyak sekali. Nanzi, wajahmu pucat sekali. Ada yang tidak enak badan? Aku tidak sehat, aku mau ganti baju dulu. Xianzu, maafkan saya. Hamba mengerti. Nona tenang saja. Hamba akan segera mengurusnya. Xie Yunzhou, Gu Chenghuan. Yang menyakitiku, akan kubuat kalian membayar 1000 kali lipat. Astaga, barang yang jatuh dari pangkuan Pangeran Wuan. Itu pakaian dalam wanita. Pangeran Wuan, bukankah dia selalu menjaga diri? Bagaimana bisa dia punya pakaian dalam wanita? Tidak menyangka, pangeran juga pria yang genit. Ini dari gadis penghibur mana? Pasti tanda cinta, ya. Nanzi, bukankah itu kembanmu? Maaf, Nanzi. Aku tidak sengaja. Nanzi, aku hanya ingin selalu memikirkanmu, makanya aku membawanya kemana-mana. Bukan sengaja membuat orang lain tahu. Kami hanya tidak bisa menahan diri, sehingga terjadi persentuhan. Satu kalimat. Sudah membuatku terhina selamanya. Ya ampun. Siapa sangka, putri utama Perdana Menteri adalah wanita cabul seperti itu. Benar-benar sulit menebak isi hati orang. Bahkan janda permaisuri memujinya sebagai terpelajar dan sopan. Mutiara ibu kota tidak tahu dia ternyata wanita genit. Pangeran Xie, makanan bisa sembarangan dimakan, tapi ucapan tidak bisa sembarangan. Kamu memegang barang pribadi siapa, tapi menuduhku? Setiap kali aku bertemu pangeran, percakapan tidak sampai 10 kalimat, dari mana datangnya tidak bisa menahan diri, apalagi keluarga Cui kami adalah keluarga terhormat selama ratusan tahun. Putri utama bepergian dengan banyak pelayan dan dayang, bahkan pengawal harus ikut. Kapan ada kesempatan, berduaan denganmu, lalu bersentuhan, kamu adalah Pangeran Wuan,
Tapi keluarga Cui kami bukan keluarga biasa, sehingga kamu bisa mencemarkan nama baik, mencemari reputasi keluarga Cui yang bersih selama ratusan tahun. Benar, keluarga Cui adalah klan berabad-abad. Aturan keluarga sangat ketat di luar dugaan. Putri utama keluarga Cui, mana mungkin melakukan hal yang merusak nama keluarga sendiri. Tapi, Nanzi, bukankah kamu selalu menyukai Pangeran Wuan? Acara apresiasi puisi sebelumnya, kamu memuji pangeran berbakat luar biasa. Semua orang tahu, kamu mengagumi bakat pangeran. Dan bahan pakaian dalam itu adalah pemberian istana. Selain kamu tidak ada yang punya. Benar kata Xianzu, tapi Xianzu, kamu bilang warna kain itu cantik, kamu sangat menyukainya. Pada hari ulang tahunmu aku khusus membuatkan sebuah kemben untukmu, kamu lupa. Di ibu kota ini, bukan hanya aku yang punya barang ini. Kamu juga punya satu. Adik, apa yang kau omongkan? Kehormatan seorang wanita, jangan sembarangan menuduh kamu berkata begitu. Bukankah itu fitnah kehormatanku dan Sizi? Aku dan Sizi tidak pernah saling kenal, bagaimana mungkin itu milikku? Benar betapa pentingnya kehormatan seorang wanita. Xianzu tahu betul tapi tidak mau melihat, langsung berteriak bahwa kemben itu milikku. Yang tahu bilang Xianzu terus terang, yang tidak tahu akan mengira Xianzu ada hubungan apa dengan Sizi, ingin merusak nama baikku. Nanzi, aku tahu aku yatim piatu. Hanya karena kaisar menghormati mendiang ayahku, mengangkatku menjadi Xianzu. Siapa yang tidak tahu, keluargaku jatuh miskin, kemben yang kau berikan itu bahannya sangat bagus. Aku tidak tega memakainya, bagaimana bisa ada di tangan pria lain? Cui Nanzi, kamu terlalu keterlaluan. Xianzu dan kamu adalah sahabat karib, tapi kamu malah mempersulitnya. Aku yang mempersulitnya. Jika dia bilang kemben itu milikmu, apakah kamu masih bisa dengan senang hati mengakuinya? Tapi Xianzu bilang, kain itu adalah hadiah istana untukmu, selain kamu, siapa lagi? Kain itu aku gunakan untuk membuat gaun Liu Xian. Lalu sisanya dibuat 2 buah kemben, satu diberikan kepada Xianzu, satu ada di rumahku yang ada di dada Sizi ini. Pasti bukan yang di rumahku, aku bisa mengeluarkannya, Xianzu bisa mengeluarkannya. Sudahlah, Nanzi. Aku tahu ini salahku, aku seharusnya tidak membawa barang ini. Aku minta maaf padamu nanti, setelah aku pulang hari ini, akan kusuruh ibu mengirim Mak Combang untuk melamar, bagaimana? Xie Shizi, sungguh lucu, aku dan kamu hanya bertemu 2 kali, semuanya di pesta istana, bahkan belum banyak bicara lalu menjadi saling suka, bukankah itu lucu? Melamar dengan kepribadian Shizi yang membalikkan hitam putih, kamu tidak pantas dengan keluarga Cui. Nanzi, jangan marah lagi pada pangeran. Dia sudah sadar akan kesalahannya, maafkan dia saja. Dia akan datang melamar, perkara ini sudah selesai. Lagi pula, pasangan tunangan sedikit mesra. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tidak akan menyalahkanku? Dalam mimpi, kalian menuduhku, aku dihukum cambuk 30 kali oleh Putri Agung, dan mati kesakitan di kuil. Sekarang aku tidak akan membiarkan mimpi buruk itu terulang. Zheng Huan Xianzu, setiap kata tidak lepas dari membela Pangeran Wuan, yang tidak tahu pasti mengira kau menyukainya. Tidak benar, Nanzi, bagaimana kau bisa memfitnahku seperti ini? Yang Mulia Putri Agung, ini menyangkut nama baik keluarga Cui, dan kehormatan Nanzi, mohon Putri Agung bertindak adil. Hamba bisa membuktikan diri tidak bersalah. Kain yang dihadiahkan istana hamba sudah menjahitnya menjadi gaun ini. Dan 2 buah kemben. Mohon Yang Mulia periksa. 2 kemben itu. Kau bilang 1 diberikan pada Xianzu. Lalu yang satu lagi? Kemben adalah pakaian dalam. Apa adikku karena hal sepele akan menunjukkan pakaian dalamnya di hadapan semua orang? Ini tidak pantas. Hamba memang tidak bersalah. Tidak takut pembuktian apapun.
Hamba bisa membuktikannya saat ini juga. Kemben di rumahku. Sekarang masih kupakai. Ini putri bangsawan, betapa besar ketidakadilan yang dideritanya sampai berani mengatakan akan menunjukkan pakaian dalamnya. Karena kemben itu tidak sengaja tersangkut, jadi rusak. Bahkan jika dibuang itu penghinaan pada kerajaan, jadi aku memberikannya pada pelayan pribadiku. Ya, kebetulan hari ini hamba memakainya. Silakan ikut hamba tua. Benar saja, pelayan ini memakainya. Dan pada kembennya benar-benar ada yang rusak-rusak. Polanya Nona Cui tidak berbohong. Ternyata benar. Yang dari rumah Nona Cui memang ada di sini. Wuan Haoshizi, serahkan korset di tanganmu ke sini. Biarkan saya melihatnya dengan baik. Lapor, Yang Mulia. 2 korset ini, warna dan kainnya benar-benar sama. Bahkan jahitannya juga tidak ada bedanya. Cheng Huan Xianzu, apakah kamu masih ingin bicara? Meskipun kainnya sama, tidak bisa membuktikan ini milikku. Yang Mulia Chang Gongzu, bolehkah saya lihat? Karena saya yang menyulamnya sendiri, yang milik Cheng Huan Xianzu. Di bawah bunga peoni itu, saya sengaja menyulam setengah bunga akasia yang mengambil dari gelar Xianzu. Makna kata Huan. Lihat, benar-benar bunga akasia. Ya ampun, benar-benar korset milik Cheng Huan Xianzu. Ini benar-benar pencuri berteriak maling. Mereka berdua berselingkuh, tapi karena korset. Jatuh dan dilemparkan ke Cui Nanzi. Untung Nona Cui cerdik. Kalau tidak, reputasinya hancur. Siapa yang mau menikahinya? Reputasi keluarga Cui, selama ratusan tahun hampir hancur seketika. Bukan begitu, ini salah paham. Ini hanya saya temukan di pinggir lapangan, tidak tahu milik Nona mana. Berpikir akan mengembalikannya, jika ada kesempatan. Ini. Dalam mimpi, Xie Yunzhou menodai kesucianku, memaksa ayahku menyerahkan semua koneksinya untuk memohon pada keluarga Xie, tapi pada akhirnya aku mati mengenaskan. Sekarang, kalian tidak akan mendapat keuntungan apapun, utang pada keluarga Cui, ku harus kalian bayar semuanya. Kamu yang menemukan, tapi seenaknya bilang itu korsetku. Setelah berhubungan intim denganku, tanda cinta. Kamu yang menemukan. Cheng Huan sekarang seenaknya bilang itu milikku. Seorang putra keluarga bangsawan menemukan barang seperti ini. Jika sungguh ingin mengembalikan kepada orang lain, masa mau dipublikasikan? Pasti akan dihancurkan atau diserahkan kepada tetua wanita. Masa ia berteriak di depan umum. Kalian berdua sungguh hebat. Kalau tadi bukan kebetulan pembantuku yang memakai kutang ini, aku benar-benar tidak bisa membersihkan namaku. Yang Mulia Putri Mahkota. Nama baik seorang wanita itu sangat penting, tapi putra mahkota Marquis Wuan dan Cheng Huan Putri di depan umum merusak kesucianku, merusak reputasi keluarga Cui. Kalau bukan karena Yang Mulia bijaksana memberiku keadilan hari ini, aku hanya bisa mati. Putri sulung keluarga Cui memang cerdas dan tangkas tenang dalam bahaya.
Tenanglah, keluarga Cui memiliki pendidikan yang ketat, tentu aku percaya, padamu tidak mungkin melakukan perbuatan tak tahu malu seperti itu. Sedangkan kalian berdua saling memberi secara diam-diam melakukan hal yang tak pantas dan masih mau melempari orang lain, sungguh keterlaluan. Cheng Huan putri menerima anugerah kerajaan diangkat menjadi putri, tapi mengkhianati kebaikan kaisar, melakukan hal yang mencoreng nama keluarga kerajaan, merusak martabat kerajaan. Aku akan melapor kepada kaisar, mencabut gelar putrimu, menurunkanmu menjadi rakyat biasa. Putra mahkota Marquis Wuan besok pagi di sidang besar kamu dan Marquis Wuan menghadap menjelaskan kepada Baginda, bagaimana kamu dengan status putra mahkota mencemarkan nama putri Perdana Menteri Cui kepada Baginda, dan juga beri penjelasan kepada Perdana Menteri Cui. Mohon Yang Mulia Putri Mahkota mengasihani Cheng Huan dan putra mahkota saling mencinta. Kalian saling mencinta, skandal terbongkar, tapi kalian menjadikanku kambing hitam mencemarkan namaku. Selama ini aku menganggapmu saudara baik, tapi tak kusangka di saat seperti ini kau menjadikanku tameng. Putra mahkota Marquis Wuan dan Cheng Huan putri melakukan perbuatan asusila dan sengaja memfitnah orang lain. Orang, sini, hukum cambuk 30 kali. Ampun, Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba rela menggantikan Cheng Huan menerima hukuman. Tidak dihukum, mana bisa kapok. Tidak boleh digantikan. Orang, pukul. Tiga 30 pukulan ini. Anak dalam perut Cheng Huan mungkin akan gugur. Kamu, bagaimana bisa? Di kehidupan sebelumnya, saat Xie Yunzhou membakar dupa, sebelum saya naik tahta, dia bilang Cheng Huan saat itu sudah hamil. Mereka buru-buru menikah hanya untuk memberi anak itu asal-usul yang sah. Katakan, kenapa kamu tidak memberitahu putri mahkota? Kamu hamil, karena kamu tahu hukuman bagi wanita jalang yang hamil di luar nikah bukan hukuman pukul, melainkan ditenggelamkan di kolam. Tiga 30 pukulan ini yang ringan kulit terkoyak dan daging terbuka. Yang berat tulang retak dan urat putus. Lihatlah tubuh Cheng Huan yang lemah mungkin akan babak belur, sungguh kasihan. Berhenti, Yang Mulia, Putri Mahkota, jangan gunakan hukuman. Cheng Huan sudah hamil. Cheng Huan, kau adalah Xianzu yang terhormat, kau malah hamil diam-diam. Perilakumu seperti ini, apakah itu layak atas kasih sayang kaisar kepadamu? Yang Mulia Putri Mahkota, tolong berikan keadilan untuk hamba. Mereka berdua berzina dan memiliki anak. Itu urusan kotor mereka. Tapi mereka malah untuk menutupi aib bersekongkol untuk menyeret saya ke dalamnya, merusak nama baik saya. Anak durhaka, asal usulmu ini, bagaimana kau bisa melakukan hal yang menghancurkan masa depanmu sendiri? Benar-benar seorang penggoda anakku, Xie Yunzhou selalu sopan dan bisa menahan diri. Kau pasti menggunakan cara keji merayunya. Kau ingin menikah ke istana Markis. Aku sudah berusaha keras menolak, kau malah berpikir untuk hamil. Diam-diam trik untuk naik derajat karena anak. Ibu, itu bukan salahnya. Ini salahku. Aku sudah bilang sebelumnya. Keluargamu hanyalah keluarga miskin yang tak punya apa-apa. Ingin naik kelas menjadi istri pewaris istana Markis kami. Tidak ada kesempatan. Wanita yang kehilangan keperawanan sebelum menikah seperti ini yang merusak nama baik keluarga, bagaimana pantas menjadi istri pewaris istana Markis Wuan? Tidak mungkin sama sekali. Xie Yunzhou, ini baru permulaan. Ibu, anak dalam kandungan Cheng Huan. Itu adalah cucu kandung Anda, itu darah daging keluarga Xie. Apa Anda tega melihatnya mati dalam kandungan? Mohon Nyonya mengabulkannya. Cheng Huan rendah diri, tapi aku tulus pada putra mahkota. Saling mencintai. Perbuatan gelap seperti ini, aku mendengarnya saja sudah mengotori telinga. Orang, sini. Seret putra mahkota keluar. 30 pukulan, segera laksanakan. Mengenai putri Cheng Huan.
30 pukulan ini dicatat dulu. Tunggu dia melahirkan. Baru terima hukuman. Yang Mulia, ampun. Aku tidak akan berani lagi. Mohon Yang Mulia mengampuni aku. Sudah dengar? Putra mahkota Pangeran Wuan dan putri terbuang itu bertunangan diam-diam. Sudah hamil. Bahkan lebih dari itu, mereka mau menjebak putri sah Kanselir Cui. Akhirnya ketahuan oleh putri mahkota. Pantat putra mahkota sudah hancur dipukul. Binatang, kau masih malu mengeluh sakit? Kau adalah putra mahkota Pangeran Wuan. Masa depan keluarga Xie ada padamu. Kau malah demi seorang putri miskin memfitnah putri sah keluarga Cui. Otakmu isinya lem? Apa sih putri Cheng Huan itu? Hanya punya gelar, bahkan tidak punya tanah feodal. Kau demi barang seperti itu membuat keluarga Cui dan putri mahkota marah. Lihat saja nanti. Besok di sidang besar akan ada yang menuntutmu. Surat tuduhan bisa menenggelamkanmu, Xie Yunzo. Apa hebatnya keluarga Cui? Aku sudah minta maaf. Dia tidak mau berhenti. Itu hanya membuatnya lebih tidak sopan. Tidak sopan? Dia putri sah Kanselir. Tiba-tiba kau bilang ada hubungan intim. Kau masih di sini tidak tahu nyawa. Siapkan hadiah besar. Besok kau sendiri pergi ke kediaman Kanselir minta maaf. Bagus sekali putra mahkota Pangeran Wuan. Berani di depan umum. Merusak kehormatan putriku. Menginjak-injak muka keluarga Cui. Anakku, kau teraniaya. Syukurlah kau tidak apa-apa. Kalau tidak, ibu tidak mau hidup. Aku tidak apa-apa, Ibu. Ibu, lihat aku baik-baik saja. Xie Yunzhou dan Gu Chenghuan ingin mencelakaiku, tidak semudah itu. Ming Yue, hari ini berkat gerakanmu cepat. Itu karena Tuan Putri yang cerdik, andai bukan Tuan Putri yang menyuruhku pulang ke istana dan segera mengganti kutang yang rusak itu dan membongkar perselingkuhan mereka di tempat fitnah hari ini. Sungguh tidak berani kubayangkan. Dalam mimpi aku dikepung gosip, dan tak tahu harus berbuat apa sehingga mereka berhasil. Sekarang yang aku inginkan adalah, di depan umum mengoyak wajah mereka dengan tanganku sendiri. Baginda Raja, para pejabat menuduh Adipati Wuan tidak bisa mendidik keluarganya, tidak tertib. Menuduh Pangeran Xie Yunzhou berperilaku buruk, merusak kehormatan orang. Surat dakwaan sudah menumpuk tak terhitung. Adipati Wuan, Xie Yunzhou benar-benar berani. Baginda, hamba mengaku salah. Mohon Baginda bermurah hati. Jika hamba diturunkan menjadi rakyat biasa, arwah ayah hamba di surga pasti akan sedih. Nona Gu, kau pantas menyebut Jenderal Wei Yuan. Baginda Permaisuri, perintah Permaisuri. Gu Chenghuan berakhlak buruk, kehilangan keperawanan sebelum menikah dan memfitnah keturunan yang setia. Perbuatan seperti itu tidak layak menyandang gelar putri kabupaten. Mulai hari ini gelarnya dicabut, diturunkan menjadi rakyat biasa. Tidak mungkin. Pasti arwah Jenderal Wei Yuan di surga mengetahui bahwa putri satu-satunya melakukan hal yang memalukan leluhur ini pasti tidak akan tenang. Semoga kau bisa bersikap baik. Tadinya putri kabupaten, ternyata wanita tak tahu malu. Jangan lihat lagi, Nona Guo. Maaf, sekarang harus dipanggil gadis Gu. Pintu istana ini, seumur hidupmu tak akan bisa kau masuki lagi.
Bukankah ini Pangeran Xie kita? Kenapa? Istana kehabisan uang, pangeran sendiri yang jaga gerbang, hina sekali. Mana masih jadi pangeran? Baginda sudah berkata, dicopot semua jabatan. Sekarang hanya jadi penjaga gerbang. Nyonya Cui, segala kesalahan adalah karena hamba tak bisa mendidik anak sehingga anak durhaka ini melakukan dosa besar. Hadiah ini tidak seberapa, anggap saja sebagai hadiah untuk Nona Cui agar tenang. Keluarga Xie. Pendidikan keluarga Xie kurang, benar-benar tak punya muka. Nanzi, Pangeran, hati-hati bicara. Aku dan pangeran tidak akrab, apalagi ada hubungan pribadi. Sebaiknya panggil saja aku Nona Cui. soal kejadian di lapangan polo, aku juga tidak menyangka akan menjadi sehebat itu. Tapi Nanzi, Cheng Huan dulu adalah sahabat terbaikmu. Membantunya, dia mau menghancurkan nama baikku, apa aku harus tersenyum dan menyerahkan leherku, biar dia potong? Waktu itu aku berpikir, jika urusanku dengan dia terbongkar, itu akan merusak reputasinya, makanya aku menyebut namamu. Kau putri sah keluarga Cui, didukung oleh Perdana Menteri, meski reputasimu sedikit terkorek, keluarga Cui akan mati-matian melindungimu, orang luar bisa apa lagi? Jadi hanya karena dia yatim piatu, kau bisa seenaknya menghancurkan nama baikku, hanya karena dia sahabatku, kau bisa menginjak-injak kebaikanku, dan merendahkannya. Xie Yunzhou, nama baik keluargaku Cui, dibangun oleh beberapa generasi, dengan darah dan air mata. Betapa banyak kepahitan di dalamnya, pantaskah diberikan padamu dan perempuan itu, sebagai tameng? Wajah pangeran, juga terlalu besar. Kau dan Gu Chenghuan saling memberi kado secara diam-diam, itu aib keluargamu Xie dan Gu. Aku Cui Nanzi, apa salahku hingga harus direndahkan oleh kalian? Permintaan maaf hari ini, tidak akan aku maafkan. Gu Chenghuan dan aku, bukan lagi teman. Pangeran, lebih baik kau bawa peti-peti ini, dan pulang. Usir tamu. Gelar hilang, hadiah dicabut, sekarang aku jatuh ke kondisi begini. Xie Yunzhou, jika kau tidak menikahiku, Aku akan mati bersama anak keluarga Xie. Skandal seheboh ini, jika bukan karena anak itu, keluargaku Xie tidak akan pernah mau menerima wanita seperti itu masuk. Jika dia ingin masuk ke rumah ini, hanya bisa menjadi selir. Ingin menjadi istri pangeran, itu benar-benar mimpi siang bolong, mustahil. selir, kau suruh aku Bu Chenghuan menjadi selir. Aku ini adalah putri daerah dari istana. Aku tidak mau hidup. Nyonya, putriku berkata, jika Kadipaten memaksanya masuk sebagai selir, dia akan nekat memukul genderang pengaduan itu. Dia berani, memukul genderang pengaduan harus dihukum cambuk dulu, apa dia tidak mau hidup? Gadis itu berkata, bagaimanapun juga, mati juga. Saat itu, dia akan mengadu secara terbuka tentang pangeran, menyebabkan dia hamil diam-diam, lalu dipermainkan dan ditinggalkan. Nyawanya hilang di istana Marquis Wuan. Reputasi keluarga bangsawan berusia ratusan tahun ini kemungkinan besar juga akan ikut terkubur. Gu Chenghuan yang baik-baik, benar-benar seorang putri kabupaten yang tidak tahu malu. Kembali dan katakan padanya, posisi istri pangeran diberikan padanya. Buat dia tenang. Nona, itu, Gu Chenghuan, ternyata dijanjikan gelar istri pangeran. Hari ini bahkan mengirim surat, mengatakan ingin berdamai dengan Anda. Persahabatan dekat. Ini karena dia melihat aku tidak mati, hatinya tidak senang. Kalau begitu, Nona jangan pergi. Siapa tahu niatnya apa. Dia bersusah payah menjebak, aku tidak pergi, bagaimana pertunjukan ini bisa berlanjut? Nona, tidak bisa. Terlalu berbahaya. Siapkan tandu. Lihatlah, diturunkan jadi rakyat biasa, tapi masih bisa jadi istri pangeran. Benar-benar trik yang hebat. ST, pelan-pelan. Nanzi, aku salah. Aku tahu aku bersalah padamu.
Sekarang aku akan menikah, hanya ingin memohon padamu, sahabat terbaik, memaafkan. Aku menjahit rok ini sendiri untukmu, sebagai permintaan maaf, kenakan dan lihat apakah pas, untuk menghapus dendam sebelumnya, setuju. Baiklah, tidak perlu pelayan. Rok ini aku yang buat, aku lebih tahu cara memakaikannya. Kita berdua sekalian bicara dari hati. Ada apa dengan keluargamu, Gu? Sudah lewat waktu minum teh, kenapa belum ada orang? Kakak Ming Yue, kenapa buru-buru? Rok delima itu dipakainya rumit, pasti lebih lambat. Suara teriakan Nona dari mana? Cepat lihat, jangan sampai terjadi masalah. Siang bolong, ini ribut apa? Nona, dari keluarga mana di dalam? Di dalam. Kenapa ada pria luar? Ini benar-benar tidak tahu malu. Di bawah sinar matahari, ada orang di kediamanku melakukan hal mesum seperti ini. Bajingan, cepat buka pintu kamar samping ini. Nyonya, ampun, tidak bisa dibuka. Tadi, memang benar Nona Cui di dalam berganti pakaian. Jika kita masuk secara paksa, merusak kehormatan Nona Cui, kami tidak bisa bertanggung jawab. Cui Nanzi, apa putri sah keluarga Cui berani bertemu pria di sini? Biasa pura-pura suci, ternyata diam-diam tidak tahu malu. Ada apa? Di mana nonamu? Bagaimana bisa Nona Cui mengalami hal begini di sini? Kalau putri sah Cui celaka, keluarga Gus sanggup tanggung jawab, kenapa masih diam? Buka, cepat buka pintunya. Tangkap si brengsek di dalam. Wangi apa ini? Bikin pusing. Barang kotor. Ini dupa mesum dari rumah pelacuran gelap yang jual minyak cinta. Nanzi, jangan takut, aku datang. Cheng Huan, kenapa kau? Ya ampun, ternyata Putri Cheng Huan. Ternyata Gu Cheng Huan sedang berduaan dengan pria lain di dalam. Hahaha, sungguh pemandangan langka. Bukankah dia sudah hamil anak pangeran? Kenapa masih tidak tahu malu? Genit di rumah sendiri. Kenapa kau di dalam? Bukankah seharusnya? Cui Nanzi? Pangeran Xie, kenapa aku harus di dalam? Kakao, kenapa kau di sini? Pangeran bertanya lucu. Kalau tidak di sini, harus di mana? Kau, Cui Nanzi, kau menghancurkanku, kau panggil pria asing untuk melecehkanku. Tolong, adili dia. Cui Nanzi dendam aku menikah ke Hou Fu, dia menghancurkanku. Betapa jahatnya hatinya. Nona Gu, ucapanmu sungguh membuat Nanzi bingung. Ini rumah Gu, bukan rumah Cui. Aku baru pertama kali datang, malah tidak tahu jalan. Bagaimana aku bisa panggil pria asing masuk ke rumahmu? Nona Gu, setengah jam lalu, kau bilang sendiri suruh aku tunggu di sini, kau ambilkan rok delima. Benar, kami bisa saksi. Nona Cui tadi bersama kami terus. Banyak mata melihat. Masa Nona Cui bisa sambil lihat ikan sambil lari kunci pintu? Tidak begitu. Tadi aku masuk bawa baju, pintu dikunci dari luar. Ada pria di dalam, dan dupa kotor ini menyala. Pangeran, kau harus adili dia. Cui Nanzi, pangeran, pasti dia. Semuanya, nilailah sendiri. Aku tidak tahu apa salahku pada Nona Gu, berulang kali dia ingin merusak nama baikku. Aku baru saja tiba, mana mungkin aku bisa menghindari rumah keluarga Gu, begitu banyak pelayan, dan para pengawal, kalian memasang jebakan di sini, bahkan bisa dengan tepat mencari pria luar, menyiapkan dupa penggairah. Dupa murahan seperti ini, hanya di rumah bordil yang menjualnya, kan? Memang, barang kotor seperti ini.
Keluarga terhormat mana yang memilikinya? Nona Gu ingin menyelidiki. Kalau begitu, selidiki sampai tuntas. Siapa yang bisa mengidentifikasi dupa ini? Cari tahu siapa di ibu kota yang menjual barang berbahaya ini, dan siapa dari keluarga mana yang membelinya. Dan pria luar itu, tangkap juga. Kirim ke pengadilan, di bawah siksaan berat. Lihat apakah dia berani berbohong. Kau sudah sadar? Kalau sudah sadar, di depan para nyonya, katakan siapa yang memberimu keberanian. Berani melakukan perbuatan mesum di rumah keluarga Gu. Itu. Mereka berdua bilang, tunggu seorang putri bangsawan masuk, dikurung bersama. Cukup waktu minum teh, tapi begitu aku masuk, langsung terkena dupa, pusing dan bingung. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang masuk. Omong kosong. Mana mungkin aku mengenalmu? Barang seperti ini. Jangan harap kau bisa mengelak. Waktu itu di kedai teh kau datang padaku untuk urusan ini, kau pergi dengan terburu-buru, menjatuhkan sapu tangan. Aku mengambilnya. Ini buktinya. Nona Gu, bordir bunga hewan di atasnya. Seluruh ibu kota tahu, itu kebiasaanmu. Cheng Huan, bagaimana kau bisa melakukan hal ini? Sungguh mengecewakan. Cepat, minta maaf pada Nanzi. Ingin menjadi istri utama? Bahkan jika kau mengadu ke istana, keluarga Xie tidak akan pernah mengakui kau sebagai menantu. Hari ini memicu skandal memalukan? Aku bilang padamu, sekarang juga kau tenggelam dalam keranjang babi. Atau kau ingin masuk ke istana Markis, hanya bisa menjadi selir paling hina. Putra mahkota, kenapa kau diam? Apa ini ideku sendiri? Kau sendiri yang mengatakan padaku, asalkan kita merusak reputasi Cui Nanzi, maka tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota yang berani menikahinya. Pada saat itu, untuk menutupi aibnya, dia pasti akan menikah denganmu di istana sebagai selir. Bicaralah, aku tidak bisa menjadi selir. Anak dalam kandunganku adalah putra sulung keluarga Xie yang sah. Ternyata Pangeran Xie adalah salah satu dalang drama besar ini. Bagus, merusak namaku bagus, hanya bisa menjadi selir. Perihal hari ini, Pangeran Xie, jika tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, besok aku akan pergi ke istana dan meminta keadilan di hadapan Yang Mulia Permaisuri. Aku ingin lihat membahayakan putri sah Perdana Menteri dan Yang Mulia Kaisar akan memberikan penjelasan apa pada keluarga Xie. Nanzi, aku salah. Aku melakukan ini semata-mata karena terlalu mencintaimu, dari awal hingga akhir, orang yang ingin kunikahi hanya kau. Menikahiku? Kau tidak pantas. Begitu rendah bagaimana bisa pantas menjadi manusia? Mundur. Dupa ini berbau Nuan King San. Bawa masuk Gu Cheng Huan. Xie Yunso, kau ingin jaringan keluarga cuiku dan juga ingin merendahkan martabatku. Kali ini, aku ingin jabatan pangeranmu benar-benar terbenam di lumpur. Cepat jalan. Udara di kediamanku ini semuanya kotor. Tidak sampai 1 jam seluruh ibu kota akan tahu Pangeran Xie adalah pria saleh seperti apa. Bodoh, kau masih tega berlutut di sini? Di tempat seperti kediamanku yang ramai ini, lagi-lagi skandal seperti ini muncul. Ayah, aku salah. Itu Gu Cheng Huan dialah yang merayuku, mohon beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Kediaman Marquis Wuan adalah hasil kerja keras beberapa generasi keluarga Xie. Jangan sampai hancur di tanganmu seorang. Besok aku akan mengajukan petisi pengakuan bersalah. Jabatan pangeranmu akan kuberikan pada adikmu, Xie Yunxin. Ayah, aku, nanti pasti berubah. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Lihatlah Putri Cheng Huan sekarang hanya layak mendapatkan tandu merah muda dimasukkan dari pintu belakang. Putri apa? Itu rakyat biasa. Jika bukan karena masih ada benih keluarga Xie di perutnya, mungkin dia bahkan tidak bisa masuk melalui pintu belakang. Selir?
Aku Gu Chenghuan ternyata menjadi selir. Cui Nanzi, ini semua karena ulahmu. Ayah, apa benar Anda akan mengusirku? Nama baikmu sudah hancur. Kamu kehilangan semua jabatan. Tinggal di rumah ini hanya akan membuat keluarga Xie terus malu. Rumah kecil ini adalah kehormatan terakhir untuk kalian. Ini adalah uang untuk berpisah. Mulai hari ini kamu bawa Gu Chenghuan dan pindahlah. Ke depannya, berhati-hatilah. Uangnya? Di mana 100 tael perak terakhir itu? Xie Yunzhou, itu adalah uang obat untuk anakku. Kamu telah menghabiskan 1000 tael perak dari pembagian harta. Semuanya habis, bahkan para pelayan pun pergi. Apalagi yang kau mau? Tuan muda, hidup ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Hamba tua juga harus mencari jalan hidup. Tuan, jaga dirimu baik-baik. Lihat itu adalah Gu Xianzu yang dulu kudengar. Sekarang dia bekerja seharian penuh, hanya dapat 100 koin tembaga. Pantasan, orang jahat seperti itu, menikah dengan pangeran penjudi ini adalah balasannya. Hei, Xie. Berhutang 500 tael ke kasino, mau kabur? Kata Tuan Markis Wuan, kamu Xie Yunzhou sudah bukan keluarga Xie lagi. Mati di luar pun tak ada yang mengurus jenazahmu. Tidak. Aku adalah pangeran adikku akan menyelamatkanku ampun. Pangeran pergilah ke alam baka, dan mimpikan jadi pangeran. Ku dengar, penjudi Xie Yunzhou itu, berhutang judi, mau kabur, dibunuh oleh preman kasino. Benar juga ya Gu Chenghuan, jadi janda. Rumahnya juga disita untuk bayar utang, hanya bisa tinggal di gubuk reot ini. Nona, cepat lihat, bukankah itu Gu Chenghuan, orang sial seperti dia. Berani-beraninya datang ke tempat pertandingan polo? Nona, tatapan Nyonya Gu ini sangat menakutkan, seperti ular di selokan. Bagaimana kalau hamba panggil beberapa pengawal, usir orang sial ini, agar tidak mengotori mata Tuan Putri, dan jangan sampai menyinggung Yang Mulia Putri. Kenapa diusir? Ming Yue, ingatlah, dia sekarang hanya seekor belut yang tidak bisa membalikkan badan, bahkan jika dia meronta, tidak akan menimbulkan gelombang apapun, biarkan dia melihat, semakin jelas dia melihat semakin besar api di hatinya. Perbedaan bagai langit dan lumpur. Setidaknya dia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nona masih memikirkan wanita itu. Hidupnya sekarang, bahkan pembantu kasar di rumah kita pun lebih baik darinya. Mana mungkin dia masih bisa bertahan? Orang seperti Ming Yue dan Gu Chenghuan, kejam sampai ke tulang. Dia tidak akan menyerah sebelum melihat bukti nyata. Dasar orang tidak tahu malu, masih berani mendekat, benar-benar memualkan mataku. Nanzi, dia itu seperti cacing di lumpur, untuk apa kau pedulikan dia? Jangan sampai martabatmu ternoda. Yang Mulia benar, aku, Nanzi, yang lengah. Lihatlah, Yang Mulia, putra bungsu dari Pangeran Pingyang, smashnya sungguh mengagumkan. Ayahmu adalah Perdana Menteri, memegang kekuasaan besar, dan kau adalah mutiara yang dikagumi di ibu kota. Orang-orang rendahan seperti itu, jangan biarkan mereka mendekat. Nanzi mengerti, aku tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Nona, Gu Chenghuan, tinggal di gubuk reot di pinggir kota. Katanya, bahkan untuk makan kenyang pun susah. Keluarga Cui sudah berdiri ratusan tahun, ayahku memegang kekuasaan besar. Sekarang dia tidak punya kekuasaan, sulit untuk bangkit kembali. Tapi aku tetap meremehkan obsesinya. Dan juga meremehkan kejahatan hati manusia. Ada apa?
Ada pembunuh, lindungi. Nona, maafkan aku karena gagal melindungi. Tadi beberapa orang bertopeng menyerang, sudah kami tangkap. Tapi Tapi apa? mereka menyembunyikan racun di mulut. Begitu tertangkap langsung menggigit dan mati. Tidak ada yang hidup. Aku sudah periksa, mereka adalah banduan dari dunia persilatan, kejam, dan targetnya jelas. Mereka memang mengincar Nona di dalam kereta. Nona, siapa yang seberani itu? Berani menyerang Nona di tengah jalan? Di ibu kota, orang yang berani padaku tidak banyak. Tapi mereka semua rubah tua. Tak mungkin mereka menggunakan cara bodoh seperti serangan di jalan. Jika gagal, itu adalah dosa yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Selain lawan di istana, sisanya hanya orang yang membenciku. Xie Yunzhou. Tapi dia sudah mati dihajar pentungan di kasino. Putra mahkota baru, Xie Yunxin baru naik, pondasinya belum stabil, pasti tidak akan pada saat seperti ini mengambil risiko besar untuk menyentuhku. Kalau begitu, tinggal Gu Chenghuan, tapi dia seorang janda tanpa kekuasaan. Dari mana uangnya menyewa para bandit nekat ini? Selidiki. Selidiki betul-betul asal-usul mereka. Meskipun harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku harus menggali orang di balik ini. Baik, Tuan. Nona, jangan terlalu khawatir. Lain kali kita bawa lebih banyak orang. Tidak akan biarkan Anda celaka lagi. Ini bukan pembunuhan biasa. Jika Gu Chenghuan punya kemampuan ini, dia tidak akan jatuh ke situasi seperti sekarang. Pasti ada orang di belakangnya. Berani sekali menyentuh putri keluarga Cui. Aku akan membuat mereka tahu putri keluarga Cui tidak semudah itu untuk diintimidasi. Ayah, pembunuhan kali ini tidak biasa. Orang di belakangnya sangat dalam. Nanzi, pembunuhan hari ini mungkin bukan hanya dendam pribadi. Maksud ayah ada kekuatan istana yang ikut campur? Akhir-akhir ini istana sangat tidak tenang. Kaisar kesehatannya mulai memburuk. Putra mahkota memang memegang kendali, tapi beberapa pangeran mengincar. Jangan lupa, keluarga Xie dari istana Markis Wuan selalu menjadi faksi putra mahkota yang digulingkan. Putra mahkota yang digulingkan sudah jatuh, tapi keluarga Xie akarnya belum putus. Benar, mereka masih memegang banyak pengikut lama. Akhir-akhir ini terus bergerak. Ayah sudah menemukan sedikit petunjuk. Pada saat genting ini mungkin mereka menargetkan keluarga Cui. Pusaran istana, ternyata begitu. Aku hanya memikirkan membalas dendam pribadi yang romantis, tapi lupa keluarga Cui sudah berjalan di ujung pisau. Pantas ayah demi menyelamatkanku terpaksa tunduk pada istana Markis Wuan. Itu menggunakan nyawa keluarga Cui untuk menukar situasi yang pasti mati bagiku. Jadi aku menjadi titik masuk mereka. Xie Yunxin. Orang ini terlihat lembut dan anggun, tidak seperti kakaknya Xie Yunzhou yang impulsif dan mudah bergerak. Sebenarnya orang ini sangat licik, pikirannya penuh tipu daya. Ambisinya tidak kecil. Xie Yunzhou adalah racun yang kasat mata. Xie Yunxin ini adalah ular berbisa yang bersembunyi di tempat gelap. Xie Yunxin tidak sederhana. Dia baru saja menjadi putra mahkota. Posisinya belum stabil. Diam-diam terus berhubungan. Bekas bawahan putra mahkota yang digulingkan. Ayah temukan, akhir-akhir ini, ada banyak sisa pengikut setia putra mahkota yang digulingkan. Semua menyamar. Diam-diam masuk ke gerbang istana Marki di malam hari. Catatan ini sangat padat. Membuat bulu kuduk merinding. Ayah, saya selalu mengira Xie Yunxin bisa menjadi putra mahkota hanyalah karena Xie Yunzhou menggali kuburnya sendiri. Tapi sekarang lihat, kita semua meremehkannya. Dialah orang yang paling dalam menyembunyikan diri. Pantasan, laki-laki yang dibawa Gu Chenghuan hari itu begitu cepat membelot. Orang itu awalnya dibayar oleh Gu Chenghuan, mana mungkin dia langsung mengaku semua padaku?
kecuali ada yang memberinya jalan keluar yang lebih baik. Kamu pikir Xie Yunxin yang mendorongnya? Benar, dia juga ada di sana saat itu. Ekspresinya yang marah sekali jelas hanya akting. Dia menggunakan tanganku untuk menyingkirkan kakak kandungnya sendiri. Benar-benar langkah yang bagus. Membunuh dengan tangan orang lain. Tapi kalau bukan karena Gu Chenghuan yang bodoh itu memberi pisau, dia tidak bisa memainkan drama ini. Ayah? Kalau Gu Chenghuan, dia dan Xie Yunxin apakah sudah lama bersekongkol? Sampai sekarang belum ditemukan. Xie Yunxin bukti hubungan langsung dengan Gu Chenghuan. Tapi jangan lupa, Gu Chenghuan meskipun jatuh miskin, adalah putri mendiang Jenderal Wei Yuan. Jenderal Wei Yuan. Dulu adalah orang kepercayaan setiap putra mahkota yang digulingkan. Aku mengerti sekarang. Gu Chenghuan membenciku sampai ke tulang. Xie Yunxin ingin menjatuhkan keluarga Cui. Keduanya langsung cocok. Membentuk aliansi mati. Bagus, sungguh bagus sekali. Aku kira menyingkirkan Xie Yunzhao berarti memberantas sampai ke akarnya, tapi tidak menyangka. Hanya setangkai ranting. Nona, kita benar-benar hanya bawa beberapa orang ini. Gu Chenghuan, wanita gila itu, kalau dia benar-benar mengirim orang untuk mengawasi. Yang aku mau justru dia mengawasi. Karena dia berani membunuhku di jalan, pasti tidak akan melewatkan kesempatan kedua. Nona, bukit belakang ini terlalu sepi. Seram sekali. Sepi itu bagus. Ming Yue, kamu pergi ke ruang depan, jaga dupa untukku. Aku ingin pergi ke vihara sendiri untuk beristirahat, tidak perlu ikut. Cui Nanzi, kamu sungguh beruntung. Kenapa Gusi kemarin di ujung gang itu mengirim sekelompok orang tidak berguna gagal membunuhku? Kali ini kamu rela turun tangan sendiri? Kamu ingin mati bersamaku? Mati bersama. Kamu pantas? Cui Nanzi, lihatlah diriku sekarang. Aku jatuh ke keadaan ini semua karena ulahmu. Aku seharusnya bisa dengan gemilang menikah ke istana Adipati Wuan, menjadi istri putra mahkota yang tinggi dan mulia. Cui Nanzi, kamulah yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan segalanya milikku. Aku menghancurkan segalanya milikmu. Gu Chenghuan, mana hati nuranimu? Siapa sebenarnya yang pertama kali menyakiti siapa? Hari itu di pertandingan polo, kamu dan Xie Yunzhou saling memberi secara diam-diam dan diam-diam berjanji seumur hidup. Apakah aku yang memaksamu melakukan semua itu? Saat aib terbongkar, kalian bersekongkol ingin menghancurkan nama baikku, memaksaku harus menikahi Xie Yunzhou sebagai selir. Lalu kenapa? Kamu adalah putri sah keluarga Cui, ayahmu adalah Perdana Menteri, bahkan jika namamu rusak dan busuk, orang-orang tua keluarga Cui itu akan mati-matian melindungimu. Kamu tetap putri besar yang tidak perlu khawatir sandang pangan. Tapi aku yatim piatu, aku selain Xie Yunzhou, aku tidak punya apa-apa. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak bisa menikah ke istana Adipati, dan menjadi seumur hidup orang miskin yang tidak dihargai siapapun. Dulu di pertandingan polo, asalkan kamu mau membantuku sedikit, asalkan kamu mau mengakui baju dalam itu dengan patuh, masa aku harus jatuh ke keadaan seperti ini? Kamulah Cui Nanzi yang memaksa memperbesar masalah. Kamu yang dengan tanganmu sendiri menghancurkan diriku, Gu Chenghuan, seumur hidupku. Jadi, inilah alasanmu dan Xie Yunxin bersekongkol bersama mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhku di jalan. Gu Chenghuan, apa kamu pikir dengan mengandalkan Xie Yunxin itu kamu bisa menjatuhkanku, bahkan menjatuhkan seluruh keluarga Cui? Kamu masih bermimpi, pikir bisa mengandalkannya untuk hidup kembali di atas orang lain. Gu Chenghuan, kamu begitu percaya pada Xie Yunxin? Kamu pikir dia orang baik macam apa? Dia bisa pakai tanganku untuk mengantarkan kakak kandungnya sendiri ke kematian. Dan tetap tenang duduk di kursi pewaris itu. Diam kamu. Jangan adu domba di sini.
Aku dan Pangeran Xie saling butuh. Dia butuh barangku, aku butuh kekuasaannya. Kamu pikir semua orang sepertimu? Pura-pura baik. Mulut bilang sahabat karib, tapi diam-diam menjerumuskanku. Melihatku meronta minta ampun, kamu senang, kan? Tangkap dia. Aku mau lihat, kalau putri sulung keluarga Cui ada di tangan, apakah para rubah tua keluarga Cui masih bisa segagah itu? Nona, hati-hati. Kakakmu sudah menduga sebelumnya? Kalau tidak, kamu pikir aku datang sendirian hari ini untuk bernostalgia denganmu? Gu Chenghuan, trik kecilmu ini di mataku seperti anak-anak main rumah-rumahan. Bicara, apa sebenarnya yang kamu pegang? Sampai Xie Yunxin, orang yang tidak mau rugi, berani ambil risiko dimusnahkan keluarganya untuk bekerja sama denganmu? Lalu, apa yang dia suruh kamu lakukan selain membunuhku? Apalagi? Kamu nggak mau bilang juga nggak apa-apa. Bagaimanapun, dua orang ini sudah kudapat. Bawa ke kediaman Perdana Menteri untuk diinterogasi, pasti akan keluar sesuatu. Sekalian, soal kolusimu dengan Xie Yunxin yang berniat membunuh keluarga kerajaan, akan langsung kulapor ke Kaisar. Kamu pikir saat itu kediaman Wan Hou akan melindungimu? Xie Yunxin, orang yang demi naik pangkat nggak pilih cara, apakah dia akan demi kamu melepaskan posisi pewaris yang susah payah direbut dari kakak kandungnya sendiri? Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir Xie Yunxin hanya karena ketampanan mau melindungiku? Cui Nanzi, kamu ingin tahu kenapa Xie Yunxin mau bekerja sama? Baik, ku beritahu. Yang aku pegang adalah surat rahasia antara Wu Anhou dan putra mahkota yang digulingkan, yang saling diberikan. Itu adalah jimat pelindung, yang diam-diam disembunyikan Xie Yunzhou sebelum mati. Wu Anhou dulu di permukaan setia, di belakang, sudah ikut serta dalam pemberontakan putra mahkota. Surat-surat ini begitu dikeluarkan. Bukan hanya Xie Yunxin, seluruh keluarga Adipati Wuan akan dihukum mati, seluruh keluarga hingga anjing dan ayam pun tidak tersisa. Xie Yunxin takut aku akan menyerahkan surat-surat itu, makanya dia terpaksa mendengarkanku. Benar saja, aku kira ini hanya taktik Xie Yunxin. Untuk merebut kekuasaan tidak kusangka di balik ini tersembunyi kasus besar yang bisa mengguncang istana. Xie Yunxin menginginkan surat-surat ini maka aku melakukan transaksi ini dengannya. Cui Nanzi, kau tidak menyangka, kan? Aku setuju membantu menjatuhkan keluarga Cui sebagai gantinya, dia membantuku membalas dendam padamu. Selama kau mati, dia akan memberiku dan putriku kekayaan seumur hidup. Kau pikir kau menang? Selama surat ini masih di tanganku, keluarga Adipati Wuan tidak akan berani macam-macam padaku. Gu Chenghuan, orang kejam seperti Xie Yunxin, bagaimana mungkin mentolerir seseorang yang tahu hukuman mati seluruh keluarganya hidup di dunia ini? Tentu saja aku sudah memikirkannya. Aku Gu Chenghuan tidak bodoh, jadi aku sudah menyalin surat-surat itu dan menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Aku sudah bilang padanya jika aku Gu Chenghuan mati, salinan surat rahasia itu akan segera muncul di meja kaisar. Aku ingin dia tahu, membunuhku, berarti seluruh keluarga Adipati Wuan ikut dikubur bersamaku. Xie Yunxin sekarang sangat takut padaku, dia tidak berani menyentuhku sama sekali. Xie Yunxin punya ambisi besar menguasai pasukan bekas putra mahkota dan masih berniat memberontak. Jika tidak menyingkirkannya cepat atau lambat akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Cui. Dan Gu Chenghuan adalah kunci untuk memecah kebuntuan. Gu Chenghuan, permusuhan antara kita pada akhirnya dimulai olehmu dan Xie Yunzhou. Sekarang Xie Yunzhou sudah mati, kau jatuh ke titik ini bisa dianggap sudah membayar harga. Aku bisa tidak menuntutmu atas percobaan pembunuhan. Bahkan bisa memberimu dan putrimu jalan untuk hidup. Apa yang kau mau, Cui Nanzi? Jangan kira aku akan percaya omong kosongmu. Aku tidak tertarik bermain tipu daya denganmu. Dendam pribadi antara aku dan kau dibandingkan dengan masalah besar pemberontakan keluarga Adipati Wuan tidak sebanding. Xie Yunxin memanfaatkanmu hanya menganggapmu sebagai pion.
Setelah kau tidak berguna lagi, pasti dia akan membunuhmu untuk menutup mulut. Kau ingin memberi putrimu jalan hidup, maka kau harus bekerja sama denganku. Bekerja sama? Benar. Pangeran Agung Wuan dan pangeran yang digulingkan surat rahasia pemberontakan serahkan padaku. Aku bantu kau lepas dari kendali Xie Yunxin, beri kau sejumlah uang, biarkan kau pergi dari ibu kota bersama putrimu. Ke tempat yang tidak ada yang kenal, kau jalani sisa hidup dengan tenang. Lebih baik daripada bersama Xie Yunxin, akhirnya seluruh keluarga dihukum mati, jauh lebih baik. Baik, aku kerja sama denganmu. Tapi Cui Nanzi, kau sebaiknya ingat ucapanmu hari ini, jika kau berani menipuku meskipun aku jadi hantu, aku tidak akan melepasmu. Aku Cui Nanzi bicara pasti ditepati. 3 hari lagi masih di sini. Kau bawa surat rahasianya. Aku beri kau uang kertas dan surat jalan, jamin kau dan putrimu keluar ibu kota dengan selamat. Nona, kenapa kau kerja sama dengan Gu Chenghuan? Dia dulu sangat menyakitimu. Kita tadi langsung tangkap dia saja, serahkan ke pemerintah kan? Menangkapnya mudah, tapi tidak bisa dapat surat rahasianya, maka tidak bisa singkirkan istana Pangeran Agung Wuan, musuh besar ini. Xie Yunxin punya ambisi besar. Jika tidak dia tumbangkan sepenuhnya, cepat atau lambat akan bawa bencana besar bagi keluarga Cui. Sedangkan Gu Chenghuan, bagaimana sifatnya aku tahu lebih dari siapapun. Jika dia benar-benar bertobat, aku akan beri dia jalan hidup. Jika dia berani main tipu, aku akan buat dia tidak punya jalan untuk mati. Pangeran Cui Nanzi hari ini memaksa dan menyogok, memaksa aku menyerahkan surat rahasia aku untuk menenangkannya, pura-pura setuju 3 hari lagi bertransaksi dengannya di bukit belakang Vihara Jing'an. Pinjam tangan Xie Yunxin dulu, bunuh Cui Nanzi untuk balas dendam. Nanti aku bawa surat rahasia asli, bongkar pengkhianatan Xie Yunxin. Nanti setelah berjasa minta Kaisar pulihkan status Xianzuku. Aku Gu Chenghuan pasti bisa naik lagi. Nona Gu benar-benar pergi ke kediaman Markis. Dia memberikan pecahan surat rahasia itu kepada Xie Yunxin, dan juga mengundang pangeran untuk bersembunyi di tempat transaksi 3 hari lagi. Tepat seperti dugaanku. Nona, di gunung belakang ini terlalu sepi. Bahkan suara burung pun tidak ada. Aku merasa merinding. Angin ini membawa aura pembunuhan. Nona Cui, aku pangeran sudah menunggu lama. Cui Nanzi, kau tidak menyangka, kan? Kau pikir aku benar-benar akan bekerja sama denganmu? Aku ingin kau mati. Bermimpi pun aku ingin, yang aku inginkan selama ini hanya nyawamu. Aku sudah menduganya. Gu Chenghuan, trik bermuka 2 sepertimu. Sudah pernah aku saksikan sebelumnya. Apa kau benar-benar berpikir, aku akan datang ke pertemuanmu tanpa persiapan? Cui Nanzi, sampai saat ini, masih mau pura-pura sok? Ini gunung belakang. Tidak ada desa di depan atau di belakang. Bahkan jika pengawalmu ini sangat hebat, mereka tidak bisa menghentikan pasukan gerilya yang aku latih. Hari ini disinilah tempat kematianmu. Kau pasti mati. Oh, ya? Pangeran Xie, kau pikir kolusimu dengan sisa-sisa mantan putra mahkota untuk melakukan makar? Kaisar dan putra mahkota tidak akan tahu? Kau pikir dengan bukti palsu untuk memfitnah ayahku, Kaisar benar-benar percaya? Apa maksudmu? Maksudnya, perangkap yang kau pasang hari ini hanyalah kuburan yang aku gali untukmu.
Atas perintah Kaisar, tangkap pelaku makar. Xie Yunxin, semua orang, letakkan senjata. Menyerahlah. Ah! Tidak mungkin. Bagaimana engkau bisa? Bagaimana aku bisa tahu rencanamu lebih awal? Pangeran Xie, kau benar-benar mengira surat-surat rahasia yang diberikan Gu Chenghuan padamu itu asli. Apa yang dia berikan padamu? Hanyalah barang palsu yang aku suruh dia serahkan. Surat rahasia makar yang asli sudah aku serahkan pada putra mahkota dan disampaikan pada Kaisar. Sejak kau bersekongkol dengan Gu Chenghuan, berencana membunuhku, nasibmu sudah ditentukan. Nona Cui. Pangeran Xie barusan mengakui makar dan pembunuhan. Kata-kata gila dari keluarga istana. Aku sudah mencatatnya, kata demi kata tanpa terlewat. Cui Nanzi, aku ternyata kalah di tanganmu. Aku tidak rela. Xie Yunxin, baru saja dia masih punya muka bilang tidak rela. Orang yang berkhianat dan makar seperti ini, mati 100 kali pun tidak cukup. Dalam mimpi, aku tidak rela. Aku dipukul 30 kali dengan papan, hingga napasku hampir putus. Dibuang di kuil Tao yang dingin, saat menunggu kematian. Apakah aku pernah rela? Nanzi. Nanzi, aku salah. Nona Cui, aku sungguh menyesal. Aku yang kesurupan setan. Aku telah terpengaruh oleh Xie Yunxin. Dia yang memaksaku, dia yang mengancamku dengan anak perempuanku. Makanya aku terpaksa menurutinya. Nanzi, kumohon ampuni aku kali ini. Kumohon lihatlah kita dulu pernah. Kumohon demi persahabatan kita dulu. Lepaskan aku dan anakku. Dia masih sangat kecil. Dia tidak bisa kehilangan ibunya. Sahabat karib, kata Gu Chenghuan, keluar dari mulutmu. Sungguh mengotori ketenangan kuil ini. Pertama kali kau menjebak di pertandingan polo. Ingin menggunakan sebuah kutang saat menghancurkan kehormatanku. Kenapa kau tidak berpikir kita adalah sahabat karib kedua kalinya di depan umum? Kau menipuku untuk ganti baju. Membuatku satu ruangan dengan pria lain. Sengaja membuatku celaka selamanya. Kenapa tidak terpikir olehmu kita adalah sahabat karib? Bahkan kau bersekongkol dengan Xie Yunxin. Menyuruh orang membunuhku di jalan, ingin membuatku mati, ingin membuat seluruh keluarga Cui dihukum mati. Pada saat itu, apakah hatimu pernah memiliki sedikit pun perasaan? Nona, dulu, baik hati, ingin memberimu dan putrimu jalan keluar. Tapi kau sendiri serakah, memaksa diri menabrak jalan kematian. Aku pernah memberimu jalan hidup, kau sendiri yang menghancurkannya. Seumur hidupmu, bukankah kau paling mementingkan status Xianzumu? Bukankah kau paling peduli wajah palsumu ini dan kemewahan yang disebut itu? Nona, kau biarkan dia di sana begitu saja? Tangannya berlumuran darah. Kenapa kita tidak mengeksekusinya sendiri? Dia pantas mati dengan tangan berlumuran darah. Tanganku belum perlu kotor untuk orang seperti dia. Nona, lihatlah itu Tuan Besar. Larangan Tuan Besar sudah dicabut. Nanzi, Kaisar sudah mengeluarkan titah, surat tuduhan terhadap ayahku. Semua terbukti diatur oleh Xie Yunxin dipalsukan oleh pelayan. Tuan Perdana Menteri Nona Cui, di kediaman Markis Wuan terjadi masalah besar. Kaisar sangat murka, sudah memerintahkan penyitaan kediaman Markis Wuan, yang tua diberi racun untuk mati. Xie Yunxin melakukan pemberontakan. Dihukum mati, segera, semua pria diasingkan. Nanzi, putri sah keluarga Cui, berjasa mengungkap pemberontakan dianugerahi 100 gulung sutra 10 peti perhiasan sebagai penghargaan Perdana Menteri Cui setia dan mengabdi pada negara. Kembali ke jabatan semula, bonus 1000 tael. Terima kasih atas karunia yang mulia. Ayah, krisis keluarga Cui kali ini benar-benar teratasi. Nona, apakah makanan malam tahun baru ini sesuai selera? Dengan orang tua di sisi denganmu menemani, tentu sangat baik.
Aduh, ada yang mati kedinginan. Matanya masih terbuka, sial sekali. Di tahun baru begini, tidak ada keluarga yang mengurus jenazahnya. Sudahlah, kasihan juga, bungkus dengan tikar, dan buang ke kuburan massal. Ming Yue lihat, bunga di sana mekar dengan indah. Bunga-bunga ini sungguh cantik, Nona. Makhluk-makhluk jahat di selokan gelap. Tak lagi layak muncul dalam hidupku.